Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Oke, ini adalah narasumber saya yaitu Mr. Irfan. Beliau ini siapa dulu Mas? Siapa dulu? Halo. Halo ya. Dan beliau ini udah berapa lama ya di sini juga baru juga di Amerika dan beliau kemarin sebelum ke Philadelphia itu ada state lain ya. Dan saya salut sama Mas Irfan ini masih muda, umur 26 tahun. Akan tetapi beliau itu selesai kerja itu beliau melakukan DoorDash. Jadi beliau ini kerja keras banget. Masih muda sudah kerja keras banget. Nah, itu yang saya salutkan sama beliau ini. Nah, jadi pertanyaan saya di sini itu ke beliau itu bagaimana beliau strong gitu ya. Karena saya tahu ini karena saya bareng kerja satu perusahaan sama beliau. Jadi saya bilang, Mas kan kerja 5 jam. Setelah 5 jam apa yang Mas lakukan? Saya bilang, DoorDash katanya. Nah, saya mau tanya berapa sih penghasilan DoorDash dan apanya dan saya minta dulu beliau perkenalkan diri. Halo Mas, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Irfan Karnawi. Biasa dipanggil Irfan aja sih gitu. Oke. Selama di Amerika nih Mas kemana saja? Mas sedikit cerita tentang pengalamannya Mas. Ini Mas ini masih muda 26 tahun loh. 26 tahun kan? Iya, sekitar segitulah Oke. 26 menuju 27 lah. 27. Coba cerita. Hmm. Aku pertama kali datang ke Amerika itu ya bareng sama apa ya? Teman-teman di Telegram gitu sih pertama awalnya. Terus? Heeh. Aku nyari teman gitu. Mm-mm. Siapa ini yang mau bareng nih ke Amerika gitu. Mm. Akhirnya aku udah dapat kenalan gitu lah. Mm. Orang nggak kenal juga. Akhirnya ya aku berangkat bareng ke sini berempat kalau nggak salah. Cowok cewek. Cowok semua. Cowok semua bagus. Cowok Terus? semua. Mm. Terus aku nyampe Amerika ya. Aku sebenarnya aku nggak punya gambaran apa apa tuh. Mau Heeh. kerja apa aku juga nggak tahu. Yang penting aku cuma modal nekat doang gitu. Modal nekat doang Iya, ya. modal Terus, nekat. Yang penting nyampe Heeh. nyampe Amerika aja gitu kan. Terus habis itu aku disuruh ya itu lu ke Philadelphia aja gitu. Habis itu aku dapat kenalan teman-teman lah di Philadelphia Heeh. gitu-gitu kan. Heeh. Terus itu pas lagi zaman-zamannya lagi agak lumayan susah lah Philadelphia. Mungkin banyak yang stay home lah, Iya iya apalah iya gitu iya kan. iya iya iya. Heeh. Nah, habis itu aku dapat kenalan dari temennya ada kerjaan nih di daerah Atlanta gitu. Atlanta. Nah, Terus. habis itu aku langsung lah aku menuju ke Atlanta. Heeh. Itu dulu Atlanta pakai transportnya apa? Aku naik bus Greyhound. Oh, Greyhound. Oh iya Iya, iya. aku naik Itu berapa jam? dari Philadelphia tuh ke Atlanta sekitar 17 jam sih. 17 jam gue juga pernah itu dari Carolina itu dua malam mah 2 malam 1 malam 2 hari. Iya, ini 17 jam naik bus. 17 jam. Tapi kan naik bus kan mungkin Hmm. ada berhenti-berhenti, makanya Tidur itu ya. membuat jadi lebih lama waktunya kan. Iya iya. Ada Heeh. istirahatnya gitu-gitu. Heeh. Nah, namanya kita kan baru datang ya, pasti Iya. kan semua rata-rata ya Heeh. kalau nggak pabrik ya kerjanya di restoran ya kan. Restoran ya. Terus. Karena kita kan juga Hmm. aku jujur aja aku belum punya basic apa-apa nih. Hmm. Hmm. Bahasa Inggris juga masih maksudnya basic banget gitu kan. Terus ya, Hmm. ya maksudnya nggak punya keahlian apa-apa gitu. Iya iya Ya iya. kan? Iya iya iya. Jadi aku waktu kerjaan pertama ya, Kerjanya apa dulu pertama? aku pertama kerjanya tuh di daerah kitchen juga pertama. Kitchen itu Kitchen helper. kitchen helper. Kitchen helper aku dulu di Hibachi. Di Baci. Itu gaji berapa dulu pertama? Dulu aku pertama kali malah dapetnya gaji lumayan gede, 3 ribuan kalau nggak salah. 3 ribuan ya. Ah, Seneng seneng nggak pernah gaji tiga seneng ribu udah pernah? banget, seneng Di banget, Indonesia, udah gaji 50 jutaan ya. Berapa kan? Terus. seneng banget lah, Hmm. lumayan seneng banget lah. Heeh. Nah, habis itu ya kerja kalau nggak salah seminggu 2 minggu ya. Hmm. Ya menurut aku tuh restoran itu lumayan ramai banget, Mm-mm. ramai banget lah. Mm-mm. Jadi kita tuh kayak nggak ada istirahat gitu. Gak ada istirahat. Makan aja kayaknya berdiri aja nih makan. Makan makan juga bentar doang, aku makan juga dibatasi waktunya. Nah, Kalau bisa cuma 5 menit, 7 menit gitu. makan doang. Makan doang. Gila. Ah, Berarti itu kerjanya sibuk banget ya? sibuk banget. Kalau menurut aku sibuk banget ya. Iya, iya. Heeh. Iya, kalau 5 menit makan ya sibuk lah, Mas. Sibuk banget. Nah, habis itu tiba-tiba ya udah. Aku lagi makan aja mah disuruh kerja terus ayo cepet gitu sama Hmm. kan bos aku namanya Chinese kan dia orang Chinese lah. Namanya kalau orang Chinese kan tahu sendiri kan mulutnya agak Iya, 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 benar, benar, ya benar. Iya. gitulah. Terus mungkin ya si bosnya tuh nggak cocok lah sama aku lah mungkin. Mm-mm. Mungkin dia ngeliatnya si Irfan mungkin kerjanya agak lama lah atau gimana gitu kan. Mm-mm. Ya udah aku Di, istilahnya di diberhentikan. layoff diberhentikan lah. Diberhentikan. Itu berapa lama kerja baru diberhentiin? Apa? Berapa lama kerja baru diberhentiin? Seminggu kalau nggak salah. Seminggu. Seminggu lebihan lah gitu. Heeh. Seminggu lebih. Nah, nah habis itu aku bingung tuh mau kemana tuh ya kan. Aku mau ke sono nggak ada teman nggak ada siapa-siapa soalnya kan gitu. Heeh. Nah,
setelah aku anggapnya kalau dalam bahasa kasarnya dipecat lah ya kan. Dipecat ya. Nah, Benar dipecat namanya. bisa aku kontak-kontak nih yang di daerah-daerah Atlanta. Ada kerjaan kan nih gini-gini kan namanya masih baru banget kan. Akhirnya aku dapat kerjaan lagi. Kerjaan kedua. Itu jadi kayak packer gitu lah. Di Kayak pabrik. Enggak, restoran juga tetap. Restoran apa itu? Tetap kayak Cina juga. Cina juga. Ya, rata-rata restoran Cina sih. Memang Chinese. Terus Restoran Cina itu juga menurut aku lumayan ramai juga sih. Tapi nggak seramai yang pertama gitu. Ini agak lebih nyantai gitu. Agak lebih nyantai. Tapi teman-teman aku tuh apa ya? Rata-rata orang Meksiko sama orang Cina gitulah, ya kan? Nah, aku sebagai packer to go, jadi aku kerjanya tuh kayak misalnya ada makanan udah jadi, dia ngasih ke aku packing. Untuk yang to go. Untuk yang to go ya? Iya, karena dia semuanya to go, nggak ada dine in. Jadi kalau orang mau makan di tempat ada bisa juga, cuma terbatas. Dia pakai to go box, ya gitu lah kan. Nah, aku sebagai packer buat ngasih ke DoorDash, ke Uber Eats gitu atau yang pesen ini atas nama siapa nih aku kasih gitu. Kerjaan gue cuma gitu doang. Nah, aku kerja di situ tuh sampai gajinya berapa itu? Oh, itu lebih kecil. Itu sekitar 2.700-an lah. Lumayan lah untuk awal. Untuk awal. Terus nah, kalau yang ini malah aku kebalik sebenarnya. Awalnya nggak terlalu ramai. Nah, ternyata tuh yang ini agak sepi banget. Sepi. Terus agak nyantai lah, maksudnya kita kerjanya nggak terlalu berat gitu kan. Berarti ini ketiga ini. Ini kedua. Ya. Ini kedua. Nah, yang ini kedua. Nah, aku tuh bertahan di situ 2 bulan. 2 bulan. Itu live in atau gimana, Mas? Itu live in. Terus live in, nah itu agak sepi. Nah, aku sebagai packer. Aku tuh kasih santaran Mas. Satu Mas satu itu ada santaran. Di bawah jatuh. Oke. Biar kita relax gitu. Nah, terus gimana? Terus nah, setelah itu kan resto ini sepi banget lah ya. Terus mungkin dia namanya orang Cina, dia pengen mungkin cari orang yang sebahasa sama dia, karena aku kan aku juga kadang suka nggak nyambung juga, ngerti kan? Jadi itu yang nggak nyambung ya. Communication berarti ya, bahasa. Communicationnya ya. Mungkin itu juga dia nggak seneng mungkin. Dia alasannya kayak resto gue sepi gitu. Jadi aku cuma hanya 2 bulan. Ya udah. Habis itu aku sama lah kayak gitu dipecat. Gimana perasaannya dipecat, Mas? Ya kadang campur aduk, sedih gitu. Kayak kita nggak merasa berguna gitu ya. Merasa kayak nggak berguna banget ya, namanya kita kan kita ngerantau ke negara orang, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Kita nggak punya skill apa-apa, apalagi waktu di Indonesia aku juga belum pernah kerja restoran, ngerti kan. Jadi kaget gitu ya, apalagi 12 jam kerja ya. Iya. Nah, kalau yang di restoran kedua nih aku kerjanya dari sore sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Sorenya jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6 tuh udah mulai kerja sampai berarti setengah 3 pagi. Setengah pagi ya. Berarti dia 9 jaman ya? Ya sekitar 9 jam 10 jam lah. Aku tuh merasa tuh kayak udah bakal lama lah gitu kan. Ternyata emang agak sepi. Jadi mungkin dia nggak mau kebanyakan karyawan gitu kan. Jadi ya karena layoff gitu. Ya, namanya operasional ya. Oke, terus setelah itu gimana? Nah, setelah itu aku balik lagi nih ke Philadelphia. Balik lagi ke Philadelphia. Terus kapan beli mobil itu? Nah, setelah itu dari Philadelphia aku dapat tawaran gitu lah, kerjaan gitu. Kerja apa itu, Mas? Sama restoran juga. Restoran. Biasanya kan di Cina kan pabrik ya. Enggak, bukan. Dari Philadelphia cuma buat ini doang. Buat tempat tinggal. Iya. Karena aku kan di situ kan namanya kalau dipecat kan udah ditendang kan, diusir kan. Kalau kita tinggal di situ juga udah nggak enak, ngerti nggak? Nggak ada tempat untuk bersandar gitu. Iya, benar. Jadi aku move ke Philadelphia lagi. Dari Philadelphia aku dapat tawaran lagi, ya udah itu yang lumayan, itu menurut aku itu kerjaan aku yang paling lama lah di Philadelphia. Enggak, bukan di state lain. State mana lagi terus? Ada lagi state namanya di Missouri. Jauh juga ya? Jauh lah. Terus pakai apa ke sana? Pakai bus lagi?
naik bus lagi tetap. Kita namanya tetap lah Greyhound lah, tetap lah itu Greyhound itu kalau Angkutan paling murah kita soalnya. nggak punya kendaraannya, Greyhound ya nomor satu gitu kan. Paling murah ya. Terus habis itu ya udah aku kerja di restoran. Nah itu aku sebagai hibachi chef sama sushi chef. Wow, 2 Mas pegang. Iya. Gimana ceritanya bisa jadi hibachi dan sushi chef? Aku juga belajar juga di situ. Dikasih Tapi juga itu bukan hibachi yang benar-benar yang show gitu ya. Enggak ada hibachi chef berarti. Sugo aja yang Oh, simple-simple. express berarti hibachi express. Yang express gitu. Nah aku belajar juga. Nah kebetulan ownernya juga orang Indonesia. Orangnya juga asik, seru gitu. Nah aku belajar di situ, belajar sushi, belajar cara gulung sushi, cara banyak lah, banyak belajar hal di situ lah di situ. Nah akhirnya aku mulai bisa tuh gulung-gulung sushi. Terus habis itu bikin hibachi gitu-gitu kan. Nah habis itu aku lumayan lama lah di situ, adalah hampir setahun gitu. Oh, bisa tahun lama betah ya. Lama. Itu di sana gaji berapa? Kalau di situ ya jujur ya sekitar 2.500-an lah. Karena 2000, yang penting 2000 ke atasan lah ya. restoran Indonesia soalnya ya. Terus lumayan lah Mas, lumayan Ya, lah. lumayan lah. Oke, Kalau terus? buat yang gaji-gaji orang UMR Jakarta kan lumayan lah. Jauh lah, menang lah. $2.500. Itu Devin kan? Itu live in, itu aku dapat live in gitu-gitu. Terus ya abis itu seiring berjalannya waktu ya udah lama 8 bulan ya, aku juga kan mungkin pengen coba ke kota, karena kan waktu aku tinggal di situ itu benar-benar kampung banget. Pasti Mas. Kotanya cuma Philadelphia, New York. Itu baru kota. Itu benar-benar kampung banget. Jadi aku kalau aku mau ke Walmart itu di situ nggak ada Walmart. Susah. Jadi kalau kita mau ke Walmart kita mesti nyetir 40 menit. Jauh juga ya. Ya, 1 jam gitu. Terus kalau kita mau nyari makanan kayak Asia, kita mesti nyetir 3 jam, 4 jam. Buset, 4 jam. Iya, jauh. Terus aku di tempat aku tinggal itu, di satu tempat itu restoran cuma ada 2. Punya aku sama punya sebelah. Rame dong. Sisanya nggak ada restoran lagi. Kayak di hutan gitu ya Mas? Iya, kayak benar-benar sepi banget lah. Sepi ya. Itu Amerika itu. Itu benar. Restoran cuma 2 lah. Di satu kota itu cuma ada 2. Awalnya 3, yang satu udah bangkrut. Namanya tau nggak restoran Sonic? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Itu di situ ada restoran Sonic itu bangkrut. Satu permanen lah. Jadi di tempat aku sih saya tinggal 2 tuh. Tinggal 2. Nah, awal-awal pertama tuh rame banget restorannya. Nah, semenjak udah mau setahun ini sepi. Kayak dari yang dulu awalnya banyak karyawannya, banyak lah di layoff gitu. Kenapa bisa sepi? Ya aku juga nggak tahu sih. Apakah ada komplainan? Kan biasanya ada komplain dari rentingnya. Ya, kalau restoran, semua restoran kayak pasti ada aja nggak sih? Komplainan dari A, B, C gitu-gitu. Sure. Yeah, that's what I mean. Itu pasti ada kan. Cuma aku juga nggak tahu, mungkin emang lagi resesi, mungkin Amerika kita nggak tahu kan. Iya boleh juga ya. Nah sepi ya udah. Tapi kalau yang gini aku emang nggak di layoff. Emang aku yang mau keluar sendiri gitu. Karena udah mau ke kota. Karena aku pengen nyoba hidup di kota gitu. Pengen coba di Philadelphia. Buat aku tuh kayak lebih enak aja. Terus aku juga mikir, aku kan juga beli mobil. Nah aku juga beli mobilnya tuh bisa dodas. Aku beli mobil tuh di daerah, aku minjem mobil bos lah. Jadi untuk ambil mobil tersebut, aku ambil mobil tersebut. Nah, pas aku mau beli mobil kan namanya orang nggak lihat mobil ya kan. Nah, aku tuh belinya tuh dari perorangan, bukan dari dealer. Nah, perorangannya ini user apa dia? Iya, orang Amigo gitulah. Dan dia tuh nggak bisa bahasa Inggris juga. Susah dong, gimana kalau? Dia bilang no English. Nah, jadi aku juga kesusahan tuh untuk berbicara ya kan, namanya kita udah sama-sama, dia juga nggak bisa bahasa Inggrisnya. Kita menggunakan Google Translate gitu. Aku udah bener beli mobil berusaha dengan ini masih bagus, jadi aku ngomong dulu pakai Google Translate ke bahasanya dia gitu. Berarti keren ya, beli mobil pakai Google Translate ya. Iya, beli mobil pakai Google Translate. Jadi kita ini mesinnya bagus nggak gitu. Aku ngomong dulu, terus kasih ke dia, terus dia ngomong lagi, kasih ke aku. Oh ya bagus gitu. Aku tanya-tanya semuanya nih gimana untuk tapi untuk akhirnya kita bisa dengan Google Translate itu kita bisa berkomunikasi gitu. Terus itu mobil surat lengkap kan? Surat lengkap. Akhirnya aku registrationnya juga. Ya, registration semua ada. Aku balik nama ke nama aku sendiri. Nah udah akhirnya jadilah milik aku sendiri kan. Terus karena mobil waktu itu. Kenapa sih pengen beli mobil? Karena aku kan di kampung.
Di kampung itu Kampung itu susah banget. Jadi aku nggak punya kendaraan sama sekali. Sama kayak aku dulu masih jalan aja kerja 20 menit setiap Iya, hari. Bola balik 40 menit. nah makanya waktu aku itu mau kemana udah nggak ada hiburan lah. Maksudnya nggak ada hiburan sama sekali di situ gitu. Terus habis itu ya udah, aku sambil buat SIM lah, semuanya aku buat di situ semua. Punya mobil dulu baru buat SIM. Nah, punya mobil dulu baru punya buat SIM gitu. SIM-nya sekarang Real ID itu gimana? Ya sekarang Real ID. Mantap. Sekarang SIM-nya Real ID. Nah habis itu aku berpikir, wah gue udah punya SIM nih, gue udah punya. Maksudnya ada mobil, ada bisa DoorDash juga, bisa ini. Aku mau coba ke kota gitu. Terus gimana ceritanya sampai kota ke Pila? Lagi balik. Nah aku nyetir dari Missouri ke Philadelphia. Berapa jam itu? Itu sekitar, aku kan kalau kita nonstop ya kita pengen cepet 17 jam lah. 17 jam. Karena aku kan nginep 2 hari. Nginep di mana? Di tempat temen. Oh, Jadi aku nginep di mobil. Mampir. Ada teman aku yang di Ohio, ada temannya di Pittsburgh. Jadi aku ke Ohio dulu, habis itu ke Pittsburgh gitu. Oh iya, mampir ya. Mampir. Itu enaknya punya banyak temen ya. Iya, nah habis itu, nah setelah itu jadi aku tinggal gratis gitu. Iya. Buat kita, ya namanya kita kan kalau kita langsung full ke Philadelphia kan capek gitu kan. Mati lah 17 jam Pak, begini mata kita ngantuk. Wah. Iya. Saya 2 jam jemput orang dari New York begitu. Nah iya. Oke. Nah habis itu ya udah, aku nyampe lah di Philadelphia gitu. Nyampe Philadelphia ya udah aku langsung kontak nih teman gimana caranya biar bisa nyari kerjaan gitu. Mikirnya berarti harus udah dapat kerja di pabrik aja nih kayaknya kalau di Pidada kan. Iya, mikirnya kan pabrik aja. Ternyata aku lihat kebetulan aku kan juga follow nih namanya Mas Raden ini kan. Udah lagi ngasih lowongan nih. Oh, sejak kapan mulu saya itu? Sejak di Missouri atau udah di Philadelphia? Sejak di Missouri lah. Missouri ya. Berarti udah diperhatiin ya. Iya, terus aku lihat, lagi ada ngasih lowongan nih gitu kan. Di hotel dia lagi butuh apa nggak tahu lah. Nah aku chat lah, aku DM. Ternyata dia lagi butuh yang namanya kitchen helper sama dishwasher, cuci piring lah gitu lah. Akhirnya aku ambil lah kesempatan itu lah gitu. Sampai sekarang kerja ya. Sampai sekarang kerja ketemu Mas Raden. Dan besok gajinya naik Mas ya, naikin ya. Sekarang ya naikin gajinya besok. Ya senang. Ya sekarang cuma itu dong ceritanya sih. Karena kan juga aku juga belum punya banyak pengalaman. Karena kan juga baru setahun setengah. Iya. 2 tahun aja belum ada. Ya itu pengalaman ya. tuh. Gitu. Terus ini gimana ceritanya bisa dodas lagi? Nggak capek ta Mas pulang kerja? Aku nyoba 2 kali dodas udah capek banget tuh. Iya, ya gimana sih? Namanya kita parkir kan, masalahnya parkir loh di sini. Iya, yang paling susah tuh parkir gitu. Kalau di PDLP ini sebenarnya enak. Nyari makanan Indo ada, mau makan Thailand ada, mau minum ada, mau apapun ada. Semua ada. Mau nyari Dufan ada, mau nyari ini ada. Mau nyana ada. Mau nyari tuyul ada. Mau nyari cewek ada, mau nyari cewek ada ya. Iya, jadi kayak lengkap kita. Kita mau ke kiri ke kanan, ada restoran ini, ada restoran ini. Kita mau apa aja semua, menurut aku nih kayak di Indonesia lah. Jadi makanya menurut aku tuh ada beberapa orang emang nggak pengen di tempat kesepian, tapi kalau aku beda. Aku malah mau nyari yang agak lebih rame. Iya, sama. Jadi aku mau nyari tuh kayak yang agak macet aja, atau enggak yang apa namanya, ada teman, ada banyak orang Indonesianya, ada ini, jadi lebih ada kehidupan aja gitu. Tapi dengan ini gaji Mas $15 per jam sekarang itu worth it nggak bagi Mas kerja di Philadelphia? Menurut aku sih ya worth it nggak worth it tergantung orangnya sih. Kalau menurut aku sih worth it aja lah. Yang penting apa ya, bersyukur aja sih. Bersyukur ya. Dari dodas juga bisa dapat berapa sehari Mas? Sehari ya kadang bisa 100, kadang bisa 80. Itu berapa jam? Berapa jam? Itu half day lah, setengah hari. 5 jam sampai 6 jam lah. 5 jam hari udah sampai 100 lah. 5 jam 6 jam. Sampai 100? Iya, kadang 100. Tapi kadang kalau yang sepi-sepi 80 ya. 78. Tapi biasa sore kadang gini juga, kadang ada restoranku yang lama juga ya kan. Ya itu. Nah itu jadi kita buat ngabisin waktu kita gitu. Iya gitu dong. Kaputnya ya. Kadang cari parkirnya juga pertama kan. Kita nggak dapat parkir, kita kan mesti muter-muter lagi tuh. Kecuali kita berdua enak ya. Kalau orang berdua baru enak. Ada yang jagain mobil. Kalau kita salah parkir tadi kena tilang kayak aku kemarin $301. 1 hari kita hari udah habis kan. Jadi iya benar. Makanya kita mesti hati-hati sama parkir sebenarnya. Parkir aja ya. Nah, parkir di sini kendala aja mau parkir. Susah. Kayak kita aja tadi keliling-keliling parkir ya. Makanya gimana kalau ngambil makanan ya kan? Iya, makanan ngeri. Betul.
kita putar lagi gitu. Kayak aku juga muter karena makin jauh aku bawa makanannya tuh. Jalan 3 menit 2 menit ya itu resiko ya gitu sih. Itu aja sih yang ya itu aja sih ya. Mungkin itu untuk statement teman-teman di Amerika, Indonesia itu mungkin untuk keluarga sampean, adik sampean, pacar sampean, siapapun itu silakan bisa disampaikan di sini biar mereka tenang mendengarkan curhatnya Irfan. Ini keluarga nanti nonton kan videonya kan? Jadi setidaknya bisa di-share ke keluarga, keluarga bisa kasih motivasi, beritahu kalau Irfan di situ baik-baik saja, kita kerja di sini aman nyaman, dan ini kan saya kerja sama, saya nggak pernah saya kasih pressure kan. Jadi Mas Irfan semaunya seenaknya, penting kerjaan selesai kan begitu. Coba untuk statementnya ke keluarga dulu baru ke orang lain, silakan. Mungkin kata-kata untuk keluarga dulu yang di rumah, ibu Irfan udah 1 tahun nggak pulang, minta doanya tuh gimana gitu, silakan guys. Untuk ibu ya untuk keluarga ya, untuk mama gitu ya. Yang penting doain aja sih mak yang terbaik gitu ya. Apa ya, namanya kita kan di negara orang gitu kan, butuh semangat. Tapi juga aku kadang-kadang suka nelpon tiap malam gitu. Gak apa-apa, waktu kerja telepon aja, gak apa-apa, telepon aja. Gimana kabarnya gitu mak, apa? Ya kita saling-saling cerita aja sih setiap malam. Kangen gak sama ibu? Kangen. Pernah nangis gak kan kangen? Ya di luar nangis ya nangis dalam hati lah gitu. Tapi iya kita kuat-kuatin aja gitu. Bikin Mas kuat ini kerja ini masih muda itu apa sih Mas? Masukku Mas sampai dodas, kerja sampai dipecat sering. Terus ini Mas, dan Mas pun aku senangnya sama Mas ketika aku ngepost tuh Masnya langsung datang. Jadi Masnya aku lihat take action, tapi Masnya santai kan, tapi take action orangnya, aku suka banget. Terus itu gimana nih Mas? Maksudku perasaannya jauh sama keluarga nih terutama itu gimana sih Mas? Sama ibu gitu loh. Ibu sedih nggak? Pernah nggak ibu bilang pernah nyuruh balik atau gimana? Kalau ibu sih nyuruh balik sih ya belum sih, maksudnya dia bilang ya bertahan gitu kalau bisa ya, gitu. Bagus. Karena kan namanya kalau Indonesia ya dia juga bilang Indonesia juga kadang sekarang lagi agak ya keadaannya ekonomi juga teman-teman PNS pun pada mau ke sini. Kalau bisa sih orang tua malah suruh bertahan aja di situ. Gitu. Itu aja sih kalau pesan dari orang tua, jangan pulang malah. Iya, jangan pulang. Kalau bisa bertahan di sini gitu. Iya, kuat ya Mas. Kuat ya Mas. Minta doa orang tua terus ya Mas. Terus statement untuk teman-teman apa? Ya kayak banyak teman-teman atau yang kayak teman-teman aku atau di Instagram orang-orang yang gak dikenal juga banyak juga yang komen gitu. Bang di Amerika aman gak untuk kerjaan dan lain-lain gitu-gitu kan. Pasti ada aja yang nanya gitu. Pasti saya juga banyak yang begitu. Gimana kerjaan di sana, aman gak? Nanti kalau gua ke sono gimana? Apakah ada kerjaan lah, ada. Itu kayak udah banyak lah kalau menurut aku pertanyaan kayak gitu. Nanti Mas harus berkonten kalau gitu jawabannya. Nah, apa ya? Terus jawabannya gimana? Kalau menurut aku sih kalau untuk aman nggak aman sebenarnya kayak nggak ada yang aman sih di dunia ini mah. Semua pasti ada resikonya ya Mas. Pasti itu Mas. Kalau dibilang aman, kalau aku jawab sih sebenarnya nggak ada yang aman. Kenapa bisa begitu Mas? Ya nggak ada yang aman. Kalau yang mau aman mungkin kita tidur di rumah nonton Netflix. Iya benar aman ya. Tapi mungkin maksudnya begini Mas, amannya di sini adalah bukan comfortable kenyamanan ya, tapi aman di sini adalah kondisi Amerika saat ini. Gimana Mas kerja di sini aman nggak? Aman gitu iya. Pernah diganggu nggak? Pernah di ini nggak? Gitu. Tapi kalau menurut aku kalau yang aman nggak aman itu sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya, benar. Ada yang bagi orang gue aman, tapi kan di sisi lain kan tiap orang masih ceritanya beda-beda. Beda-beda ya, beda passion, beda-beda cerita. Ada yang bagi orang lain tuh, bagi gue di Amerika nggak aman. Gaji cuma segini atau mungkin kita kan nggak ada yang tahu kan. Ada yang bagi orang ini bersyukur di sini menurut gue lebih enak, lebih apa. Makanya itu sebenarnya untuk aman nggak aman ya kita mesti coba dulu. Jadi kita bisa tahu gitu kan. Kayak misalnya kalau apa yang kita lakukan kan pasti ada aja resikonya kan. Benar. Kita mau buka usaha atau nggak, kita mau di Indonesia atau mau kerja, mau orang mau buka usaha, mau apapun yang kita lakukan pasti ada resiko. Cuma kita tinggal pilih mau risiko apa yang kita mau ambil. Benar.
Luar biasa. Luar biasa Mas Bener gak Irfan. sih? Luar biasa Mas Irfan. Nah, itu benar ya. Jadi itu statement dari Mas Irfan itu adalah kita harus berani ngambil risiko dan kita doain beliau sama keluarga selalu sehat. Ibunya Irfan, keluarganya Irfan selalu kirim doa untuk Irfan. Irfan itu anak yang kuat, anak yang baik, yang luar biasa. Di sini benar-benar bekerja keras. Mas Irfan ini apapun yang saya minta saya suruh kerja itu langsung dikerjain. Mas Irfan ini nggak pernah bilang nanti nanti ya mas ya nanti enggak langsung masnya dia diem tapi dikerjain itu luar biasa beliau ini makanya sampai saya minta insya Allah hari besok masnya udah gajinya lebih baik dan benefitnya lebih baik dan bagi teman-teman yang di Indonesia itulah curhatan kami sebagai anak rantau kita sering dipecat bahkan gitu ditolak baru kerja dipecat perasaan itu begitu sedih merasa we are kita garbage lah gitu. Kayak kita merasa sampah kadang begitu karena ditolak seperti itu ya tapi selalu seperti Mas Irfan ini fighter orangnya jadi selalu mencoba dan alhamdulillah sekarang beliau ini bisa mengatakan income lumayan lah sehari bisa sebulan udah bisa di atas pokoknya 60-70 dapat lah Mas ya Ya, amin. amin ya situ. Nah, setidaknya lumayan lah kita untuk di Indonesia. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.